Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita telah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dilanjutkan mendengarkan tausiah sejenak. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita siang hari ini adalah aneka peristiwa di sekitar hijrah. Hari ini kita berada pada tanggal 5 Muharram, bulan pertama dalam tahun Islam. Muharram adalah bulan yang dimuliakan setelah bulan Ramadan. Kata Nabi, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Kalender kita disebut kalender Hijriyah karena diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju Madinah. Sebenarnya dalam sejarah Islam, hijrah itu terjadi 3 kali. Hijrah yang pertama adalah hijrah ke Habasyah atau Absen atau Ethiopia, yang mana ketika itu Ethiopia dipimpin oleh seorang raja yang bernama Negus atau Najasyi. Tahun kelima kenabian, begitu gencarnya serangan orang-orang kafir Quraisy terhadap orang-orang yang lemah di kalangan kaum muslimin, sehingga Rasulullah memerintahkan beberapa orang untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Maka hijrah yang pertama di tahun kelima kenabian. Jadi ketika Nabi sudah menjadi Nabi 5 tahun, Nabi perintahkan beberapa orang untuk hijrah. Dan hijrah pertama itu dipimpin oleh Utsman bin Affan, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekaligus keponakan dari Abu Sufyan, yang ketika itu Abu Sufyan adalah presidennya Quraisy. Nah, hijrah ini sekitar 15 orang. Dalam perjalanan hijrah Utsman bin Affan dan istrinya dan 13 orang lainnya itu tidak mendapatkan rintangan, tidak dikejar oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena Utsman bin Affan adalah keponakan dari Abu Sufyan atau presiden Quraisy, sehingga perjalanannya lancar. Hanya saja kemudian orang-orang Quraisy setelah Utsman bin Affan ada berada 3 sampai 4 bulan di wilayah Najasyi atau Ethiopia, mereka menghembuskan berita bahwa Mekah telah dikuasai oleh Rasulullah dan Mekah semuanya sudah masuk Islam. Mendengar berita itu, Utsman balik ke Mekah. Ternyata berita itu bohong. Jadi memang
dari dulu yang namanya hoax itu memang sudah disebarkan dari dulu Pak, untuk menjebak kaum muslimin. Maka begitu Utsman kembali, ternyata Islam makin mendapatkan tekanan. Maka di tahun berikutnya Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah, karena sudah banyak yang terbunuh, banyak yang disiksa dan sebagainya. Maka hijrah yang kedua ke wilayah Ethiopia dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah, putra dari Ali bin Abi Thalib. Dan Ja'far bin Abi Thalib adalah satu-satunya orang yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi wajah, postur tubuh, gerak-geriknya, cara bicaranya, suaranya, Ja'far bin Abi Thalib paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memerintahkan Ja'far bin Abi Thalib untuk memimpin hijrah. Maka berangkatlah 101 orang. 81 orang itu laki-laki, sisanya adalah perempuan. Maka berangkatlah mereka ke Ethiopia untuk kedua kalinya. Termasuk di dalamnya ada Utsman bin Affan. Maka dalam perjalanan hijrah ke Ethiopia ini penuh dengan pengejaran juga. Sampai-sampai Abu Sufyan mengirimkan utusan agar Najasyi, raja Ethiopia, bisa mengembalikan orang-orang yang hijrah. Tapi rupanya Najasyi mendapatkan penjelasan tentang Islam dari Ja'far bin Abi Thalib, sehingga dia mengatakan, perbedaan agama kalian dengan agamaku Nasrani hanya sebatas garis pedangku ini. Tinggallah kalian di sini sesuka kalian. Karena Najasyi itu seorang Nasrani yang menganut paham Tuhan itu satu, Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka akhirnya Najasyi pun masuk Islam. Nah kemudian sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu 13 tahun berada di Mekah, Mekah tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Tekanan demi tekanan makin jadi, sampai akhirnya puncaknya orang-orang Quraisy ingin membantai kaum muslimin. Dan kemudian Rasulullah bertemu dengan orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah mengatakan, ya Rasulullah, pindah Anda ke Madinah, kami siap menerima Anda dan seluruh kaum muslimin yang hijrah. Maka oleh Umar bin Khattab, kalender kita diambil dari hijrahnya Nabi. Karena dalam hijrah itu bukan hanya Nabi yang berperan, tapi seluruh kaum muslimin pada saat itu. Rasulullah berperan, sahabat-sahabat Nabi berperan, muhajirin berperan, dan orang-orang Ansor di Madinah pun semuanya berperan. Umar tidak mengambil titik tolak kalender Islam dari sejak dilahirkannya Nabi, tidak. Atau dari perkawinannya Nabi, atau dari semenjak diangkatnya beliau jadi Nabi, tidak. Karena Umar tidak ingin ada kultus individu, pendewaan yang berlebihan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diambillah hijrah sebagai titik tolak dalam kalender Islam, karena di situ bukan hanya Rasulullah yang berperan, tapi seluruh kaum muslimin pada saat itu. Maka Rasulullah perintahkan sahabat-sahabatnya dulu untuk hijrah. Sampai puncaknya ketika orang-orang Quraisy mengetahui sebagian besar kaum muslimin telah pindah ke Madinah, maka mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diprakarsai oleh Abu Jahal yang merupakan MPR-nya Quraisy pada saat itu, dan disetujui oleh Abu Lahab yang merupakan presidennya Quraisy, yang Abu Sufyan yang merupakan presidennya Quraisy. Cuman Abu Sufyan ingin cuci tangan. Kata Abu Sufyan, jangan libatkan saya, kau sajalah Abu Jahal, dan ambil 7 orang pemuda dari 7 suku yang berbeda. Karena kalau mereka bersatu dalam pembunuhan Muhammad, maka Bani Hashim, keluarga Muhammad, tidak mungkin bisa menuntut. Karena kita 7 suku. Maka dipersiapkanlah 7 pemuda untuk dilatih untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah turunkan firman-Nya, wa id yamkuru bikal ladina kafaru
Dan ingatlah ketika orang-orang kafir, mereka membuat tipu daya kepadamu wahai Muhammad, untuk memenjarakanmu, untuk membunuhmu, atau bahkan untuk mengusirmu dari Mekah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka boleh membuat tipu daya, tapi Allah juga membuat tipu daya buat mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sebaik-baik pembuat tipu daya. Maka begitu mereka rapat siang harinya, datang malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah bahwa nanti malam mereka akan mengepung rumahmu dan mereka akan membunuhmu wahai Muhammad. Maka Rasulullah berusaha menemui Abu Bakar dan Abu Bakar disuruh menunggu di Gua Sur. Di Gua Sur itu keluar sedikit dari kota Madinah. Di situ ada gunung namanya Jabal Nur. Maka disitulah ada Gua Sur. Abu Bakar sudah menunggu di situ dari sejak sore hari. Maka malam harinya Rasulullah berada di rumahnya berdua bersama Ali bin Abi Thalib. Maka dalam perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah ada 6 peristiwa penting yang dicatat dalam sejarah. Peristiwa yang pertama adalah lolosnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kepungan pemuda-pemuda Quraisy. Padahal rumah Nabi itu sudah dikepung, Pak. Tidak mungkin bisa keluar secara logika. Tapi wayam kuruna wayam kurullah. Mereka mempunyai tipu daya dan Allah pun punya tipu daya untuk mereka. Nabi berada di rumah bersama Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan, Ali, kau gantikan posisiku tidur di tempat tidurku. Ali mengatakan, siap ya Rasulullah. Walaupun tahu resikonya adalah mati. Tapi Rasulullah orang yang cerdas. Kata Nabi, Ali, kau enggak usah khawatir. Kau itu keturunan dari Abu Thalib. Dan Abu Thalib itu pembesar Quraisy. Dan Abu Jahal dan kelompoknya, mereka akan segan kepada Abu Thalib dan keturunannya. Maka kalau kau menggantikanku, posisimu insya Allah aman. Secara politik dan strategis kau aman. Makanya Ali menggantikan Nabi. Ali tidur dengan menggunakan selimut Nabi, sementara Nabi masih berdiri di balik pintunya. Maka datanglah Abu Jahal dan 7 orang pemuda mengepung rumah Nabi. Tapi kemudian Allah membuat mereka semua tertidur. Dibikin tidur oleh Allah. Kemudian Nabi SAW keluar dari rumah itu tanpa terlihat. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda. Kami jadikan di hadapan mereka penghalang dan di belakang mereka juga penghalang. Sehingga ketika Nabi itu lewat, semuanya dalam posisi tertidur. Begitu bangun ternyata sudah siang. Matahari sudah menyengat. Maka Abu Jahal membangunkan 7 pemuda yang tertidur. Marah-marah dia, kenapa kalian tidur? Dibalikin oleh para pemuda, lalu sendiri tidur. Maka 7 pemuda itu tidak mendapatkan siapa-siapa. Ketika masuk ke rumah Nabi, ternyata di situ ada Ali bin Abi Thalib. Maka kata Abu Jahal, jangan, Ali bukan target kita. Maka ditanya, kemana Muhammad? Tadi malam Muhammad sudah keluar. Di saat kalian tertidur. Maka lolos Rasulullah dari pengepungan orang-orang Quraisy yang secara logika harusnya tidak lolos. Tapi Allah telah membuat tipu daya terhadap mereka. Dibikin ngantuk mereka. Dibikin tertidur dari malam sampai matahari terbit. Sehingga kemudian mereka mengatakan, kejar Muhammad, pasti tidak jauh dari kota Mekah. Maka dikejar, dicari kemana-mana. Ternyata Rasulullah sembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Jadi Nabi tidak langsung melanjutkan perjalanan. Nabi langsung ke Gua Sur, di mana di situ sudah ada Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mencari 3 hari 3 malam tidak ketemu. Sehingga marahlah Abu Sufyan dan marahlah Abu Jahal. Sehingga mereka mengatakan, man wajada Muhammadan hayyan au mayyitan falahu mi'atu naqah. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati,
maka dia akan diberi hadiah 100 ekor onta betina. 100 ekor onta betina. Ketika itu Pak, onta betina itu dianggap luar biasa. Kenapa? Karena dia akan beri anak pinak. Kalau dia punya 100 ekor onta betina, 100-nya kemudian bunting, maka mereka udah bisa dapat 200 ekor onta, bahkan lebih. Maka sayembara diumumkan. Dicarilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian sampailah Abu Jahal dan 7 pemuda itu di depan pintu Gua Sur. Maka peristiwa kedua terjadi. Allah menyelamatkan nabinya di Gua Sur. Ketika mereka sudah naik ke atas Jabal Nur, mereka melihat pintu Gua Sur. Tapi pintu itu tertutup oleh sarang laba-laba dan di sebelahnya ada merpati yang sedang mengerami telurnya. Walaupun hadis tentang laba-laba dan merpati ini ada satu perawi yang dilemahkan. Sehingga saudara-saudara yang salafi seringkali tidak menerima yang ini. Tapi fakta dari sejarah Ibnu Hisham, At-Tabari, kemudian dari imam-imam yang lain meriwayatkan bahwa itu terjadi. Allah menutup pintu Gua Sur itu dengan sarang laba-laba dan merpati yang sedang mengerami telurnya. Sehingga Abu Jahal, padahal kata Abu Bakar As-Siddiq, dia di dalam. Seandainya mereka menundukkan sedikit saja kepala mereka, mereka pasti melihat kami. Karena kami yang di dalam Gua Sur, kami melihat kaki-kaki mereka berseliweran di depan pintu Gua Sur. Tapi mereka tidak sedikit pun memiringkan kepala mereka ke bawah, sehingga mereka tidak melihat kami. Tapi apa kata Abu Jahal? Kata Abu Jahal, ini saking cerdasnya Abu Jahal itu Pak. Kata Abu Jahal, gak mungkin Muhammad ada di sini. Karena kalau ada orang masuk ke gua ini, pasti sarang laba-labanya rusak, hancur. Nah ini rata, bagus. Dan merpatinya pasti kabur. Berarti Muhammad tidak ada di sini. Balik, kita balik. Mereka balik itu. Ya, mereka balik. Bayangkan Allah menjaga nabinya hanya dengan seutas rumah laba-laba. Sekuat apa sih rumah laba-laba? Tapi Allah telah menunjukkan kekuasaannya bahwa sarang laba-laba pun yang rapuh bisa menjaga Nabi dan sahabatnya dengan izin Allah. Maka Abu Jahal balik tuh. Maka kemudian karena pengumuman 100 ekor onta, datanglah seorang yang bernama Suraqah bin Malik bin Jusum. Dia pandai dalam mencari jejak. Maka Suraqah ini berhasil mengejar Nabi. Ketika Nabi sudah melakukan perjalanan Madinah itu ke sana. Tapi Nabi melakukan perjalanannya ke sana dengan cara memutar. Ini strategi Nabi. Dan Nabi kemudian mengambil seorang seorang yang penunjuk jalan, namanya Abdullah bin Uraikid. Maka bertiga mereka menggunakan 2 ekor onta, Nabi sendirian memakai onta, Abu Bakar berboncengan dengan seorang yang bernama Abdullah bin Uraikid. Abdullah lah yang menunjukkan jalan. Awalnya mau ke arah sana, kata Nabi jangan. Kalau kita ke sana, mereka akan mudah menemukan kita. Kita cari jalan memutar. Kau tahu? Tahu ya Rasulullah. Maka dia memutar tuh. Sehingga perjalanannya lebih jauh dan lebih lama. Dengan tempuh jaraknya 500 km. Seperti Jakarta ke Semarang. Maka begitu Nabi telah melakukan perjalanan, Suraqah menemukan mereka. Kata Suraqah, warabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, 100 ekor onta akan saya miliki. Dia pacu kudanya, begitu mendekati Rasulullah, dia terjatuh, tersungkur. Dia naikin lagi, dia pacu lagi, dia tersungkur sampai 3 kali. Akhirnya dia mengatakan, kayaknya Muhammad ini benar-benar dijaga sama Tuhannya. Maka dia panggil Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, kemarilah. Maka Rasulullah mengatakan, ada apa? Sesungguhnya kaummu memberikan pengumuman 100 ekor onta bagi siapa saja yang mendapatkanmu.
Tapi hari ini aku tahu bahwa Tuhanmu senantiasa menjagamu. Maka Suraqah itu bersyahadat, Pak. Dia masuk Islam, kemudian dia mengatakan, jalanlah kalian, biarkan wilayah ini aku yang jaga. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Suraqah, aku melihat nanti di kemudian hari, engkau Suraqah akan ikut dalam pertempuran menaklukkan Persia, negara adik kuasa kedua setelah Romawi. Dan engkau nanti akan memakai baju kebesaran Kaisar Kisra. Kau akan pakai jubahnya, mahkotanya, gelangnya, pedangnya, dan seluruh pakaiannya akan kau kenakan nanti. Apakah seperti itu ya Rasulullah? Iya, seperti itu. Maka berangkatlah Rasulullah, dan wilayah itu dijaga oleh Suraqah bin Malik. Setiap ada orang kafir Quraisy datang ke situ, diusir. Pergilah kalian, aku telah menjaga tempat ini bermalam-malam dan aku tidak melihat Muhammad. Sana, kembali kalian. Maka sejak itu Suraqah selalu menyembunyikan identitasnya sebagai muslim, tapi dia tetap berada di Mekah. Sampai kemudian nanti dia hijrah ke Madinah. Maka begitu perjalanan telah berhari-hari, Rasulullah kemudian menemukan sebuah gubuk, sebuah rumah yang tidak besar di tengah-tengah padang pasir. Maka kemudian Rasulullah mampir ke rumahnya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Rasulullah meminta, adakah yang bisa diberikan minum untuk kami? Sesungguhnya kami melakukan perjalanan jauh sekali. Udah berhari-hari kami tidak mendapatkan minuman. Maka kata Ummu Ma'bad, kami tidak memiliki apapun kecuali seekor kambing betina yang kurus dan sakit-sakitan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, apakah kambing betina ini air susunya keluar? Tidak, karena udah lama dia tidak keluar susu karena dia kurus dan sakit-sakitan. Maka Rasulullah menyatakan, berikan kepada kami panci. Maka diberikan panci, kemudian Rasulullah mengucapkan bismillah dan Rasulullah memerah air susunya. Sehingga air susu itu bisa diminum oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar, oleh Abdullah bin Uraikid, dan disisihkan untuk Ummu Ma'bad dan suaminya. Sehingga terheran-heran Ummu Ma'bad, siapa anda? Maka Nabi memperkenalkan diri. Sesungguhnya aku Muhammad Rasulullah. Seandainya ada orang menanya tentang kita, sembunyikan kami. Maka Ummu Ma'bad kemudian, beberapa hari kemudian, setelah dia menceritakan kepada suaminya, dia menyusul Rasulullah ke Madinah dan mereka masuk Islam. Dan kambing itu menurut riwayat hidup sampai pada zamannya Umar bin Khattab. Dan kemudian peristiwa berikutnya, Rasulullah SAW, peristiwa yang kelima, Rasulullah SAW mampir di sebuah tempat yang bernama Quba. Maka di Quba ini Rasulullah tinggal 4 hari. Maka selama 4 hari itu Rasulullah membangun masjid pertama di Quba. Masjid yang sangat sederhana, tapi bisa digunakan untuk sholat Jumat ketika itu. Maka Rasulullah sholat di masjid itu, sehingga Nabi kemudian menyatakan, siapa yang datang ke masjid Quba, dia sudah bersuci dari rumahnya, kemudian datang ke masjid Quba, sholat 2 rakaat, pahalanya seperti 1 kali umroh. Makanya dalam hadis disebutkan, Nabi itu setiap 1 minggu sekali, beliau itu datang ke masjid Quba untuk sholat 2 rakaat. Ini peristiwa yang kelima. Maka peristiwa berikutnya adalah Rasulullah SAW membiarkan ontanya menentukan di mana Rasulullah nanti akan tinggal di Madinah. Jadi ketika Nabi itu sampai di Madinah, orang-orang Madinah itu sudah menunggu. Karena perjalanan Nabi terbilang lama, terlambat, sehingga mereka khawatir. Begitu mereka lihat 2 ekor onta dengan 3 orang di atas onta itu, ya, maka mereka mengatakan itu Rasulullah dan Abu Bakar. Yang satu lagi kami nggak tahu. Maka begitu Nabi datang, dalam beberapa riwayat disebutkan mereka menyambut Rasulullah dengan syair Tola al-Badru. Ya, walaupun saudara-saudara kita yang salafi menganggap periwayatan ini lemah, tapi dalam beberapa riwayat-riwayat sejarah disebutkan bahwa Nabi memang disambut
dengan syair Tola al-Badru. Maka kemudian begitu Nabi telah sampai, semua orang mempersilakan, ya Rasulullah tinggal di rumah saya. Ya Rasulullah tinggal di rumah saya. Ya Rasulullah tinggal di rumah saya. Tapi kalau Nabi mengiyakan mereka, tentu akan ada yang tersinggung, ada yang kecewa. Maka Nabi menyatakan begini, biarkan ontaku ini memilih di mana tempat berhentinya. Di mana dia berhenti, disitulah akan dibangun rumahku. Atau disitulah aku akan tinggal. Maka Rasulullah melepaskan tali kekangnya dan beliau tetap duduk di atas ontanya. Begitu onta itu berjalan, sang tokoh munafik, jadi ketika di Mekah itu nggak ada munafik, Pak. Tapi ketika di Madinah mulai muncul bibit-bibit kemunafikan. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ini tadinya mau dijadikan pemimpin di kota Madinah. Tapi nggak jadi. Karena kedatangan Nabi, mereka lebih senang dipimpin oleh Rasulullah. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia masuk Islam, tapi dia mau menghancurkan Islam dari dalam. Dia bekerja sama dengan Mekah, dia juga bekerja sama dengan orang-orang Yahudi di sekitar Madinah. Inilah cikal bakal munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, sang tokoh munafik. Maka ketika Nabi menetapkan, biarkan ontaku yang memutuskan di mana tempat berhentinya, Abdullah bin Ubay langsung berkomentar, Muhammad ini orang yang cerdas. Muhammad ini sangat cerdas. Karena keputusan yang dibuat oleh onta tidak akan menyinggung siapapun dan tidak akan mengecewakan siapapun. Maka akhirnya benar, onta Nabi itu berhenti di sebelahnya rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Seorang yang kaya raya terpandang di Madinah, di sebelahnya ada tanah kosong tuh. Maka ontanya berhenti di situ. Sehingga kata Nabi, di sini saya akan bertempat tinggal. Maka ditetapkanlah di situ akan dibangun rumah Nabi. Kemudian Nabi menetapkan di sebelah sini juga akan dibangun Masjid Nabawi. Akan dibangun masjid di sini. Sehingga rumah Nabi itu sekarang ada di dalam Masjid Nabawi. Tapi sudah difatwakan bahwa kamar Nabi, yang di situ ada kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar, para ulama Saudi sudah menfatwakan bahwa rumah Nabi bukanlah bagian dari Masjid Nabawi. Walaupun dia ada di dalam Masjid Nabawi. Makanya dibikin 3 lapis pagarnya itu. Ya, dan dijaga oleh askar. Nah inilah 6 peristiwa yang kemudian terjadi ketika hijrahnya Rasulullah. Maka setelah Nabi sampai di Madinah, ada 5 perkara yang dibangun oleh Nabi. Yang pertama, Nabi membangun masjid sebagai tempat berkumpulnya umat Islam. Yang kedua, Nabi membangun persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Kemudian yang ketiga, Nabi membangun pasar. Nabi menetapkan pasar-pasar baru biar perekonomian kaum muslimin makin hidup. Yang keempat, Nabi membangun tentara. Di mana tentara ini khusus dibuat untuk mengamankan jalur-jalur perdagangan. Sehingga orang asing, orang-orang Mekah tidak seenaknya berdagang di jalur perdagangan mereka. Kalau mau berdagang harus ada perjanjian. Sehingga tidak merugikan kaum muslimin dan orang-orang Madinah. Awalnya tentara ini dibuat untuk menjaga jalur perdagangan. Tapi karena kemudian orang-orang Quraisy menyerang, akhirnya tentara ini digunakan untuk melakukan pertempuran dalam perang Badar. Sehingga kemudian Nabi pun membuat tentara berikutnya untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan musuh Islam. Baru yang kelima, Nabi membangun piagam Madinah. Piagam Madinah adalah isi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Dan dengan orang-orang Nasrani yang ada di sekitar Madinah. Maka perjanjian damai itu kemudian disebut piagam Madinah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi dalam rentang 2 tahun, Islam kemudian menjadi kuat.
dan kemudian menjadi kekhawatiran buat orang-orang Mekah. 8 tahun kemudian Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah tanpa pertumpahan darah. Sehingga para sejarawan menyatakan, seandainya tidak ada hijrah, mungkin Mekah tidak pernah ditaklukkan. Seandainya tidak ada hijrah, mungkin Mekah belum tentu semuanya menjadi Islam. Tapi hijrah adalah tonggak kebangkitan Islam. Sehingga tahun baru kita, sehingga kalender kita ditetapkan dari sejak hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Sekarang 1447 Hijriah. Ada 13 tahun itu yang tidak dihitung. Kalau dihitung fase Islam harusnya 1447 Hijriah ditambah 13 tahun lagi. Berarti sekitar 1460 Hijrinya. Kalau dihitung dari awal munculnya Islam. Sedangkan ada hadis yang menyatakan umur umatku tidak lebih dari 1500 tahun. Wallahu alam bisawab. Itu akan kita bahas nanti di pembahasan yang lain. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini manfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.